Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih sama aku, Ivan Margiati. Nah, di video kali ini aku ingin sharing lagi untuk kisi-kisi seleksi kompetensi bidang soal perpustakaan atau untuk kalian yang daftar pustakawan, pengelola perpustakaan, pengawas perpustakaan. Ada juga pengadministrasi perpustakaan, pokoknya yang berhubungan dengan perpustakaan. Aku share di video ini dan aku akan selalu upload untuk video-video tentang perpustakaan dan kearsipan. So, jangan lupa buat klik tombol subscribe, boleh kalian komen, like, and sharing ke teman-teman kalian jika video aku bermanfaat. Yuk langsung aja kita lihat contoh soalnya seperti apa. Soal yang pertama, layanan yang diberikan oleh perpustakaan kepada pemakai perpustakaan agar dapat mendayagunakan fasilitas, koleksi, informasi, dan layanan yang tersedia di perpustakaan disebut A. Pendidikan pemakai, B. Orientasi perpustakaan, C. Instruksi bibliografi, D. Pelatihan pemakai perpustakaan. Jawabannya adalah yang A. Pendidikan pemakai. Soal nomor 2, kerjasama silang layan disebut juga A. Interlibrary loan, B. Kerjasama pengadaan, C. Kerjasama pemberian jasa informasi, D. Kerjasama pengadaan. Jawabannya adalah yang C. Kerjasama pemberian jasa informasi. Soal nomor 3, menyediakan pemakai dengan acuan dari dokumen yang berhubungan dengan pertanyaan khusus untuk menemukan jalan keluar dari suatu masalah merupakan ciri dari kegiatan jasa A. Jasa informasi kilat, B. Jasa penelusuran retrospektif, C. Jasa rujukan, D. Jasa referral. Jawabannya adalah yang B. Jasa penelusuran retrospektif. Soal nomor 4, berikut ini beberapa keuntungan yang diperoleh jika perpustakaan berlangganan pialang pangkalan data, yaitu A. Perpustakaan dapat mengeksploitasi seluruh informasi yang tersebar di berbagai negara. B. Membantu dalam meremajakan cakupan bahan pustaka. C. Berguna untuk pengembangan koleksi karena mampu menyediakan koleksi dalam format elektronik dalam jumlah yang besar. D. Membantu dalam melakukan kegiatan promosi. Jawabannya adalah yang D. Membantu dalam melakukan kegiatan promosi. Lanjut ke soal nomor 5. Di bawah ini menurut Anda manakah yang merupakan jenis dari pangkalan data sumber? A. Pangkalan data teks lengkap, B. Pangkalan data katalog, C. Pangkalan data bibliografi, D. Pangkalan data referral. Jawabannya adalah yang A. Pangkalan data teks lengkap. Nah, menurut jenis pangkalan data sumber atau biasa disebut source database terbagi atas 1. Pangkalan data numerik berisi data numerik meliputi data statistik dan survei. Yang kedua, pangkalan data teks lengkap itu berisi informasi dari surat kabar, spesifikasi teknis, dan perangkat lunak. Ketiga, pangkalan data numerik teks merupakan campuran data numerik dan teks seperti laporan tahunan perusahaan, bank, dan data panduan. Lanjut ke soal nomor 6, layanan perpustakaan kepada individu-individu yang meminta agar kalau ada bahan yang baru dari majalah, ia diberitahu. Merupakan bentuk layanan A. Kontak informasi, B. Current content, C. Penyebaran informasi terpilih, D. Jasa penyebaran informasi ilmiah. Jawabannya adalah yang C. Penyebaran informasi terpilih. Lanjut ke soal nomor 7, perpustakaan yang sudah komputerisasi atau ada akses ke data bank informasi dapat memilih judul-judul dan abstraknya, kemudian diberikan kepada pembaca yang memesannya. Merupakan bentuk layanan titik-titik. A. Kontak informasi, B. Current content, C. Jasa kesiagaan informasi,
D. Jasa penyebaran informasi ilmiah. Nah, ini jawabannya yang mana nih teman-teman? Jawabannya adalah yang C. Jasa kesiagaan informasi. Soal nomor 8, jenis koleksi referensi seperti handbook dan manual dipersiapkan sedemikian rupa dengan tujuan kecuali A. Memberikan penjelasan yang rinci dan sedetail mungkin mengenai suatu bidang. B. Merupakan sarana untuk memeriksa maupun menguji data bagi pemakai dalam melaksanakan tugas, terutama untuk para peneliti, penguji mutu barang maupun pekerja lapangan lainnya. C. Merupakan petunjuk untuk melakukan tugas maupun dalam mengoperasikan suatu alat. D. Mempermudah dan mempercepat dalam menemukan suatu istilah teknik. Jawabannya adalah yang D. Mempermudah dan mempercepat dalam menemukan suatu istilah teknik. Soal nomor 9. Tujuan pelayanan referensi lebih dititik beratkan pada pelayanan individu agar para pemakai perpustakaan mampu mendayagunakan sumber-sumber informasi referensi secara mandiri. Tujuan kemandirian tersebut adalah A. Agar pemakai dapat membantu menyeleksi dan memilihkan sumber rujukan yang tepat. B. Pemakai dapat melakukan penelusuran informasi sesuai dengan bidang minatnya. C. Untuk memperlancar tugas-tugas kepustakawanan sehingga akan menghemat tenaga dan waktu bagi pustakawan. D. Agar staf pelayanan tidak terlalu banyak. Jawabannya adalah yang C. Untuk memperlancar tugas-tugas kepustakawanan sehingga akan menghemat tenaga dan waktu bagi pustakawan. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Tujuan penggunaan kartu anggota sebagai variasi dari sistem book issue card adalah A. Untuk mencatat pesanan peminjaman bila anggota lain bermaksud meminjam bahan pustaka yang masih dalam status pinjam. B. Untuk mengetahui buku apa saja yang dipinjam oleh siswa. C. Sebagai identitas anggota yang dapat meminjam koleksi perpustakaan. D. Sebagai pengganti atau tanda buku yang sedang dipinjam. Jawabannya adalah yang B. Untuk mengetahui buku apa saja yang dipinjam oleh siswa. Soal nomor 11. Salah satu cara yang efektif bagi perpustakaan yang menerapkan sistem layanan terbuka dalam menekan kesalahan letak dokumen dalam jajaran adalah A. Mengadakan pelatihan penjajaran dokumen secara benar bagi pemakai. B. Mengadakan pelatihan penjajaran dokumen secara benar bagi petugas. C. Membuat rambu peringatan atau larangan bagi pemakai untuk meletakkan bahan pustaka kembali ke jajaran koleksi di rak. D. Menyiagakan petugas layanan di setiap rak untuk mengamati dan memperingatkan pemakai untuk tidak meletakkan kembali bahan pustaka secara langsung ke rak. Nah, kalau ini jawabannya adalah yang C. Membuat rambu peringatan atau larangan bagi pemakai untuk meletakkan bahan pustaka kembali ke jajaran koleksi di rak. Soal nomor 12. Bentuk tajuk yang paling sering digunakan di perpustakaan adalah nama A. Pengarang, B. Penyunting, C. Editor, D. Penerjemah. Jawabannya adalah yang A. Pengarang. Lanjut terus, soal nomor 13. Mengklasifikasi bahan pustaka berdasarkan sifat-sifat yang ada merupakan kegiatan klasifikasi secara A. Kompleks, B. Fundamental, C. Mendasar, D. Artifisial. Jawabannya adalah yang D. Artifisial. Soal nomor 14. Untuk menentukan kelompok bahan pustaka bersubjek psikologi, maka akan dimasukkan dalam kelas A. 100, B. 300, C. 600, D. 700. Jawabannya adalah yang A. 100. Pada kelas 100 itu selain untuk bidang filsafat juga terdapat psikologi, yaitu pada notasi angka 150. Nah, ini aku kasih untuk
klasifikasi berdasarkan Geodecimal Classification itu ada 10 kelas. Yang pertama, kelas 000 itu termasuk karya umum. Kelas 100 filsafat, 200 agama, 300 ilmu sosial, 400 bahasa, 500 sains, 600 teknologi, 700 seni olahraga, 800 kesusastraan, dan 900 itu sejarah, geografi, dan biasanya juga ada biografi. Selanjutnya soal nomor 15, kumpulan data bibliografi perpustakaan dalam bentuk digital tertampung dalam suatu titik-titik. A. Kumpulan koleksi perpustakaan. B. Database perpustakaan. C. Database sistem koleksi. D. Kumpulan artikel dan abstraksi penelitian. Jawabannya adalah yang B. Database perpustakaan. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video aku tentang seleksi kompetensi bidang untuk soal-soal perpustakaan. Nah, terima kasih sudah melihat video aku sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.